Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Senin, tanggal 28 April tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah hati yang tulus. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan kedua orang tua saya, jadi papa mama saya atau ayah dan ibu saya, dulu pernah aktif dalam gerakan ME, ya, Marriage Encounter. Ini adalah sebuah gerakan yang dikembangkan oleh gereja Katolik, ya, oleh kalangan gereja Katolik, oleh seorang romo, ya, untuk fokus pada pembinaan hidup perkawinan, ya. Dan kebetulan dulu bapak ibu saya, papa mama saya itu ikut aktif dalam gerakan ini. Dan memang terbukti dengan mengikuti gerakan ME ini, Marriage Encounter, maka hidup perkawinan itu boleh bertumbuh, ya, boleh semakin berkembang dan memang terbukti dalam kehidupan sehari-hari, hubungan cinta kasih antara papa dan mama saya, ya, bapak ibu saya, juga dengan anak-anak itu cukup harmonis, ya, cukup baik dan cukup membahagiakan, ya. Dan semua ini berkat, saya yakin berkat aktivitas kedua orang tua saya untuk mengikuti kegiatan ME, Marriage Encounter, ya. Dan saya masih ingat ketika saya masih kecil, saya masih ingat ketika itu teman-teman ME dari ayah dan ibu saya itu seringkali berkunjung ke rumah, ya. Jadi mereka sangat kompak sekali, satu angkatan itu. Jadi seringkali papa dan mama saya datang berkunjung ke rumah teman ME yang lain, dan seringkali juga anak-anaknya diajak, ya, termasuk saya dan adik-adik saya itu diajak, ya. Dan sungguh perjumpaan itu sangat membahagiakan sekali, ya. Dan satu hal yang membuat saya terpesona, ya, meskipun ME ini Marriage Encounter ini dikembangkan oleh kalangan gereja Katolik, ya, oleh seorang romo, tapi pada kenyataannya banyak juga umat beragama lain yang bergabung, ya. Dan pernah saya berjumpa dengan teman-teman ME, papa mama saya itu bukan umat Katolik, ya. Mereka tidak beriman Katolik, tetapi mereka adalah umat Muslim, ya. Jadi dua-duanya Muslim, suami istri ini Muslim, tapi mereka aktif dalam kegiatan ME. Maka tentu saya menjadi sangat penasaran, ya. Maka pernah ketika saya mahasiswa, saya bertanya kepada teman ME papa mama saya ini, apa yang membuat mereka itu kok tertarik untuk bergabung dengan gerakan ME. Padahal mereka tahu gerakan ME ini adalah gerakan kalangan gereja Katolik, ya. Lalu mereka pun berkata kepada saya, ya, jadi Erik, kami sadar bahwa hidup perkawinan itu sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, ya. Hidup perkawinan itu bukan perkara main-main, ya. Hidup perkawinan itu sesuatu yang sangat sakral, yang sangat penting dalam kehidupan. Dan kami yakin bahwa dengan mengikuti ME, maka hidup perkawinan saya dan istri saya itu pasti boleh bertumbuh dan pasti boleh semakin membahagiakan, ya. Maka akhirnya kami pun memutuskan untuk ikut gerakan Marriage Encounter, ya. Dan memang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dalam pengalaman saya sebagai seorang imam, itu saya jarang sekali mendengar ada suami istri, ya, pasutri, pasangan suami istri yang aktif dalam kegiatan ME itu hidup perkawinannya tidak harmonis, ya, atau bahkan kemudian berpisah. Itu saya tidak pernah mendengar, ya. Nah, ini mungkin berkat hikmah, ya, atau berkat bantuan dari gerakan ME yang luar biasa, ya. Dan saya sungguh sangat terkesan dengan
para pasutri yang non-Katolik ya, para pasutri non-Katolik yang betul-betul menyadari bahwa meskipun di dalam gereja Katolik, meskipun mereka bukan umat Katolik ya, tetapi mereka dengan hatinya yang tulus, dengan hatinya yang bersih, mereka tahu, mereka mengerti bahwa di dalam gereja Katolik itu ada banyak kebenaran yang berguna bagi hidup mereka. Ibu bapak saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, dikisahkan tentang seorang Farisi bernama Nikodemus. Nah, kita tahu ya, orang-orang Farisi itu biasanya sangat memusuhi Tuhan Yesus, sangat benci dengan Tuhan Yesus ya. Karena ajaran-ajaran Tuhan Yesus ini banyak yang berseberangan ya, atau bertentangan dengan yang diajarkan oleh orang-orang Farisi. Tetapi sangat mengherankan ya, ketika ada seorang Farisi bernama Nikodemus, dia ini seringkali secara sembunyi-sembunyi ya, secara diam-diam, dan seringkali dikatakan dalam Injil, seringkali dia datang menemui Yesus itu di malam yang gelap gulita ya mungkin supaya tidak dilihat oleh orang Farisi yang lain ya. Dia seorang Farisi yang sering datang untuk menimba ilmu, untuk belajar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Seorang Farisi mau menjadi murid Kristus ya. Dan memang akhirnya kita tahu bahwa hidup rohani dari Nikodemus ini hidup religiusnya ya. Jadi hidup keagamaannya ini mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Ia menjadi seorang beriman yang sejati. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari banyak orang yang tidak beriman Katolik ya, yang bukan pengikut Kristus, dan juga kita belajar dari tokoh Nikodemus ini ya, seorang Farisi yang mau belajar kepada Tuhan Yesus ya, karena ketulusan hatinya, karena kebersihan hatinya, maka mari kita juga dalam kehidupan ini bersikap seperti mereka ya. Jadi mari kita sediakan hati yang tulus, kita sediakan hati yang bersih ya, hati yang jernih, dan mari kita mencari kebenaran untuk kehidupan kita supaya hidup rohani kita ini boleh terus bertumbuh dan berkembang ya. Bahkan saya menganjurkan sebagai orang Katolik ya, sebagaimana tadi Bapak Ibu yang beragama Islam tadi ya, Bapak Ibu anggota ME yang Muslim tadi yang menimba kebenaran dari gereja Katolik ya, mengapa tidak kita sebagai orang Katolik kita juga berusaha menemukan kebenaran-kebenaran di dalam iman yang lain ya. Ini tidak dilarang ya. Kita bisa berdialog dengan umat Muslim, umat Hindu, umat Buddha, Konghucu, Protestan ya, saudara-saudara kita yang paling dekat ya, sesama pengikut Kristus ya. Kita boleh berdialog dengan mereka untuk mencari kebenaran ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nikodemus ya, yang dikisahkan dalam Injil hari ini. Semoga ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dengan hati yang tulus, hati yang bening, hati yang dipenuhi dengan kehendak yang baik, mari kita mencari kebenaran seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan semoga hidup kita pun boleh semakin dibahagiakan dan dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.